Oke, jadi mari kita baca sama-sama berita yang baru saja viral dan juga muncul ya. Ini Andrew ambil beritanya dari insightkontan.co.id ya. Setelah Evo Trade, Barreskrim kini tetapkan tersangka robot trading dari Viral Blast ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, mungkin ini juga udah viral sekali. Robot trading Viral Blast ini merupakan robot trading berkedok robot trading ya, dengan skema Ponzi, money game dan juga member get member, dan itu sudah diakui oleh para owner, oleh para direksi bahwa memang money game itu adalah Ponzi, dan rekaman itu sudah viral juga bahwa mereka mengakui ya bahwa ini merupakan satu money game yang berkedok robot trading. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya ada nggak sih robot trading yang asli? Dan kalaupun ada, bagaimana cara membedakan robot trading yang asli? Dan buat teman-teman yang mau pakai robot ya, gimana nih cara memilih robot trading yang baik dan benar, yang tentunya yang bukan scamming, bukan yang bertipe Ponzi atau MLM. Nah, buat menemukan jawabannya, Andrew sudah buat satu PowerPoint-nya. Silakan teman-teman saksikan video berikut. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan membahas satu topik ya. 5 cara aman memilih robot trading yang berkualitas, yang tentunya itu yang bukan MLM, yang bukan Ponzi, dan juga bukan member get member ya. Artinya memang robot trading ini adalah robot trading yang sebagaimana mestinya. Jadi bukan robot trading yang dijadikan kedok sebuah money game atau investasi, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya Andrew udah sering bahas dalam video YouTube Andrew, tetapi entah kenapa ya, masih banyak teman-teman Andrew yang di Indonesia mereka masih kena ya tentang hal-hal yang berbau berkedok dengan robot trading. Karena seperti yang teman-teman tahu juga, Andrew sendiri memang sering sekali ya membahas tentang robot trading ya. Tetapi robot trading yang Profit Training punya ya, kita sama sekali ya tidak ada berjenis Ponzi, money game atau member get member. Jadi memang kita melakukan sebuah penjualan putus ya. Artinya kita memberikan alatnya, bahkan kita berikan e-booknya, dan dana dari klien ya mereka simpan di broker ya. Jadi Profit Training hanya memberikan sebuah software gitu ya. Nah, itulah sebenarnya inti daripada kenapa masih ada aja korban-korban yang ya menjadi korban ya mengatasnamakan robot trading ya. Nah, jadi untuk itulah ini Andrew menjadikan satu topik, dan ini bentuk satu kepedulian Andrew supaya teman-teman yang mungkin baru saja mau belajar trading ya, baru saja mau belajar tentang robot trading ya, tidak tertipu ya atas oknum-oknum atau siapapun yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan robot trading ya, padahal itu dijadikan sebuah kedok, teman-teman. Jadi Andrew udah siapin 5 poin, silakan teman-teman saksikan di PowerPoint berikut ini ya.
Kehadiran robot trading jadi kini memang semakin mempermudah para trader untuk mendapat profit. Ya, robot trading ini memang dinilai efektif membantu para trader di pasar forex. Ya, baik itu forex, cryptocurrency maupun indeks ya. Nah, jadi agar tidak salah pilih, jadi ini ada 5 cara aman memilih robot trading yang berkualitas ya. Jadi sekali lagi teman-teman, robot trading itu memang itu adalah sebuah tools atau alat ya. Jadi jangan sampai sekarang berita-berita itu lagi banyak investasi berkedok robot trading, teman-teman menganggap semua robot trading itu sama, teman-teman ya. Padahal robot trading sendiri itu memang ya ada, ya itu memang bisa digunakan kalau kita paham caranya ya, teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman buka sebuah marketplace dari MK5 di mana itu adalah forum ya, forum internasional ya, yang dibuat oleh MetaQuotes yang pembuatnya sama dengan MetaTrader, itu mereka ya menjual robot trading yang asli gitu loh, menjual robot trading yang bisa dipakai secara benar gitu loh ya. Tapi yang sekarang viral ini kan sebenarnya robot trading yang dibungkus dengan kedok investasi ya, dengan money game, ponzi, lalu member get member, profit sharing. Nah, itulah yang membuat robot trading tersebut menjadi jelek namanya ya. Sama lah kalau misalnya kita lagi ngomongin misalnya bakso tikus ya, ada satu berita tentang bakso tikus. Apakah semua bakso terbuat dari tikus? Kan enggak juga ya. Jadi itulah sekarang yang memang robot trading itu ya sama kondisinya sekarang sama. Banyak orang awam menganggap semua robot trading itu sama, padahal enggak seperti itu. Ada memang robot trading yang memang bisa dipakai dan ada yang profitable. Nah, ini Andrew udah siapin 5 cara aman supaya teman-teman bisa memilih, teman-teman ya. Nah, yang pertama ya, jadi gunakan robot trading ini dari broker yang kredibel ya. Yang banyak sekarang itu beredar ya, yang sudah scamming yang ponzi itu mereka menggunakan broker yang abal-abal. Dalam arti abal-abal itu adalah brokernya itu nggak jelas. Bahkan ada broker yang di-ban oleh MK5 ya. Nah, jadi maksudnya broker kredibel itu apa? Minimal dia punya license ya. Kalau kita tinggal di Indonesia, teman-teman misal tinggal di Indonesia, ya udah cari aja broker yang mempunyai license Bapepti. Nah, cari dong robot yang bisa profit menggunakan broker under Bapepti. Cari dong. Banyak kok ya, banyak sekali ya. Jadi teman-teman jangan hanya terpaku, oh robot ini hanya bisa dipakai di broker A, tapi kalau dipakai di broker B hasilnya loss. Nah, itu berarti ya itu bukan robot yang baik. Robot itu harus bisa dipakai di semua broker ya. Apalagi kalau robot itu bisa jalan di broker lokal. Nah, itu jempolan tuh, itu canggih banget tuh ya. Karena teman-teman tahu broker lokal kan minimum lotnya 0,1, spreadnya besar, ada komisi lagi, ada fee lagi. Tapi kalau robot itu bisa profit, nah itu robot canggih bener ya. Jadi robot trading itu harus jadi pertimbangan utama. Jadi pastikan bahwa robot yang teman-teman pakai itu bekerja sama dengan broker yang sudah punya kredibilitas tinggi. Kalau teman-teman misalnya, oh saya nggak mau pakai broker lokal karena lotnya 0,1 atau karena spreadnya besar atau karena ada fee, ya teman-teman boleh aja pakai broker luar, tapi dengan syarat broker luarnya juga harus punya reputasi yang baik. Broker luarnya harus punya satu review yang bagus juga. Yang paling penting jangan sampai broker tersebut di-ban oleh MK5 gitu loh. Kenapa? Karena peran broker ini juga sangat-sangat penting. Kalau misalnya kita menggunakan broker yang abal-abal, dia sangat mungkin memanipulasi harga. Jadi seakan-akan robot trading tersebut profit terus ya, robot trading tersebut cuan terus, padahal bukan robot trading yang canggih, tapi ada udang di balik bakwan, ada dealing yang mengatur itu gitu loh teman-teman ya. Dan tentunya jangan pakai broker yang bandar. Kalau teman-teman pakai broker yang bandar ya, robot trading secanggih apapun pasti loss ya. Dan teman-teman harus sudah memiliki popularitas di kalangan trader. Itu banyak ya. Sekali lagi Andrew nggak akan sebut merek ya. Jadi silakan teman-teman lakukan riset sendiri ya, teman-teman lakukan sebuah penelitian sendiri sehingga teman-teman lebih yakin gitu teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Yang nomor 2 ya, pilih robot trading yang sudah menjalani tes. Jadi salah satu tanda bahwa robot trading itu adalah robot yang asli. Yang pertama, robot trading tersebut harus bisa di backtest
Nah, ya, itu adalah hal yang mutlak. Tapi yang sudah-sudah, yang scamming itu biasanya robot trading itu nggak bisa di backtest, ya. Dia hanya bisa di view aja gitu. Kita hanya bisa lihat investor passwordnya. Tapi kalau di backtest nggak bisa. Ya gimana bisa mau di backtest, orang teman-teman nggak terima barangnya kok, ya kan? Nah, apalagi robot tersebut sudah bisa di backtest. Yang kedua adalah sudah dioptimisasi, dan ketiga dia sudah menjalani forward test. Bayangkan. Jadi developernya dia bisa backtest, bisa optimisasi, bisa melakukan forward test. Nah, biasanya forward test ini menggunakan real account, atau kalau dia nggak bisa real account, demo account juga nggak apa-apa deh. Yang penting dia bisa melakukan tesnya dulu sebelum kita menjalani di forward test, ya. Jadi pastikan untuk memakai fitur robot yang sudah menjalani tes, ya. Tes ini yang digunakan adalah forward test. Jenis tes ini dilakukan secara langsung di pasar yang sebenarnya, sehingga bisa memberikan hasil yang akurat. Akan jauh lebih baik jika memilih robot trading yang sudah menjalani forward test selama bertahun-tahun, minimum 1 tahun, teman-teman, ya. Jadi kalau ada satu robot trading yang baru jalan mungkin 1 bulan, 2 bulan profit, itu bagi Andrew biasa, mungkin itu kebetulan. Tapi kalau dia sudah bisa bertahan 1 tahun atau lebih, itu makin canggih. Itu kriterianya, teman-teman. Nomor 3, periksa dulu hasil yang diberikan. Nah, ya, jadi sebelum menentukan pilihan robot, coba teman-teman periksa dulu seperti apa hasil yang diberikan, ya. Jika robot trading memang punya kualitas, maka tidak akan ragu untuk menunjukkan hasil, ya. Biasanya akan diunggah hasil robot tersebut sebagai pertimbangan data oleh para trader. Pilih robot trading yang hasilnya cukup menjanjikan dan memang sudah bekerja cukup lama. Nah, biasanya developer robot trading itu dia akan nunjukin detail report, ya. Kita bisa nunjukin detail report, ya. Yang kedua, ya, pilih robot trading yang punya atau sudah diakui oleh MQ5, ya. Nah, kalau MQ5 itu adalah forum, ya, yang dibuat oleh MetaQuotes yang punya MetaTrader. Jadi apabila satu detail report sudah masuk ke MQ5, artinya itu adalah sudah verify, sudah diakui, dan itu tidak bisa dimanipulasi oleh pihak broker manapun. Nggak bisa sentuhan dari dealing, nggak bisa, ya. Itulah kenapa Andrew bilang cari robot trading yang ada di MQ5. Kalau dia sudah punya MQ5-nya, itu adalah hasil real dari cara kerja robot trading tersebut, dan itu nggak bisa dimanipulasi. Tapi kalau teman-teman hanya lihat dari investor password, ya, banyak sekali investor password sekarang yang bersifat fiktif. Apalagi brokernya broker abal-abal, itu udah pasti editan. Nah, broker-broker seperti itu nggak mungkin ada di MQ5, karena kalau ada di MQ5 maka dia memanipulasi harga, maka akan terdetek, oh ini dimanipulasi, maka broker tersebut akan bisa beresiko di ban. Nah, ya, bahkan teman-teman sudah tahu lah, ya, ada broker yang sudah di ban, ya. Dan sekali lagi, Andrew nggak mau sebut merek karena Andrew tuh nggak mau naik tapi menjatuhkan orang, ya. Andrew hanya mau memberikan satu berita, teman-teman riset sendiri aja. Jadi teman-teman lebih percaya. Kalau kata Andrew nanti teman-teman bilang, nah Andrew menjatuhkan merek lain. Enggak, Andrew nggak mau seperti itu, oke? Yang keempat, pilih robot trading dengan teknik yang aman, teman-teman, ya. Jadi demi meminimalkan resiko trading, pilihlah robot trading yang menjalankan trading dengan cara aman, ya. Professional menjadi salah satu contoh robot trading yang menerapkan prinsip trading yang tidak berbahaya. Sebelum menggunakan fitur robot, trader wajib memeriksa apa saja yang dilakukan robot tersebut dan menilai apakah cukup aman atau tidak. Nah, kata-kata aman di sini sebenarnya sangat-sangat ambigu, ya, teman-teman, ya. Tapi Andrew sarankan buat teman-teman yang mau pakai robot trading, minimum dia punya fitur stop loss. Dia punya fitur stop loss dan juga dia punya fitur trailing stop. Dan juga robot tersebut harus bisa disetting mengenai money manajemennya, ya. Jadi aman di sini sekali lagi, ya, bisa aja ada orang bilang aman itu adalah robot yang bukan averaging, bukan yang martingale. Ya bisa aja mereka punya pendapat demikian. Tetapi ada juga yang berpendapat, oh saya sukanya martingale karena dana saya besar. Ya itu sah-sah saja, itu kembali balik kepada teman-teman sendiri. Nah, kalau di profit trading kita punya 3 jenis robot. Ada yang tipenya itu adalah averaging, ya, which is ini adalah martingale, ya. Mungkin bagi sebagian orang ini berbahaya, ya, karena modalnya kecil gitu kan. Ada juga yang scalping, ya. Scalping ini dia
mempunyai stop loss dan juga mempunyai trailing stop, di mana which is itu sama sekali anti MC ya, karena ada stop loss dan trailing stop. Yang ketiga hedging. Nah, hedging ini juga sangat-sangat aman sekali ya, karena ya tetap ada fitur stop loss dan juga fitur trailing stop, di mana kita bisa men-setting semuanya. Jadi pilihannya itu ada di tangan teman-teman ya. Yang kelima, gunakan robot trading dengan manajemen risiko yang baik ya. Jadi dalam setiap aktivitas trading, manajemen risiko sangat dibutuhkan. Risiko trading akan selalu ada dan memang sulit untuk dihindari. Trader yang hanya bisa menerapkan manajemen risiko yang tepat, oleh karena itu pastikan bahwa manajemen risiko yang dimiliki oleh robot trading cukup baik dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Manajemen risiko di sini artinya ya itu tadi ya, berhubungan dengan nomor 4, dia punya cut loss, dia punya trailing stop, mungkin dia punya fitur-fitur lain ya. Apalagi teman-teman ingat ya, dia punya pengaturan lotnya juga harus kita bisa atur. Misalnya dengan modal 1000 kita mau buka modal 0,01 atau 0,2 atau 0,3 atau 0,4 atau 0,02, kita bisa atur. Nah, jadi fitur-fitur itulah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah robot trading. Dan ingat ya, kita harus bisa atur secara manual, karena bagaimanapun robot trading itu tetap adalah sebuah alat ya. Kita sebagai manusia yang akan mengkontrol alat itu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menggunakan robot dan ketika mengalami risiko kita menyalahkan robotnya, salah ya, karena sekali lagi robot itu hanyalah sebuah tools. Robot itu adalah sebuah alat ya. Nah, tergantung bagaimana cara kita pakai ya. Analoginya kalau kita menggunakan senapan. Nah, senapan itu akan menjadi bermanfaat apabila kita menggunakannya dengan baik dan benar. Tapi kalau senapan itu kita menggunakan dengan salah, ya kita nembak aja bisa meleset gitu loh. Ya, tapi kalau di tangan orang yang benar, ya senapan itu akan menjadi alat bantu untuk melindungi diri, untuk berburu ya. Pokoknya hal-hal yang positif. Jadi kembali balik, alat itu jangan kita jadikan sebuah kambing hitam, jangan menyalahkan benda mati ya. Kita harus belajar ya bagaimana cara menggunakan robot trading yang baik, bagaimana cara memilih robot yang trading yang baik, itu juga teman-teman harus pilih ya. Jadi itu ya 5 pesan Andrew untuk teman-teman yang mau menggunakan robot trading ya. Jika teman-teman masih ingin bertanya-tanya tentang robot trading ya, silakan Telegram atau WhatsApp ya di 081599108880. Andrew akan jawab dengan sesuai dengan keilmuan apa yang Andrew punya ya. Dan Andrew tentunya akan dengan sangat senang hati supaya teman-teman tidak terjerumus lagi ya, tidak terjerumus lagi dalam robot trading yang bersifat scamming, Ponzi, MLM, apalagi yang member get member, apalagi yang bekerja sama dengan broker yang abal-abal, apalagi bekerja sama dengan broker yang ibaratnya itu adalah broker yang bisa memanipulasi harga ya. Jadi jauh itu. Oke. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lain, profit sharing lainnya. Salam profits.